Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu, rizki, serta kepahaman. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Tujuan pembelajarannya yang pertama agar anak-anak dapat menjelaskan silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, menceritakan cobaan apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Yang ketiga, anak-anak dapat menyimpulkan sikap keteladanan apa saja yang dapat kita tiru dari Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama adalah silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra dari Ish bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ayub itu adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang kaya raya. Namun beliau tidak sombong. Beliau sangat dermawan dan suka membantu fakir miskin. Cobaan yang dialami Nabi Ayub alaihi salam. Suatu ketika, iblis menemui Allah dan berkata, "Wahai Allah, Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas bersujud kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya." Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub alaihi salam memang seorang yang beriman, sabar, dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian Allah memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Ayub agar lalai beribadah. Berikut adalah cara iblis menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah, yang juga merupakan cobaan bagi Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama, iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam pun menjadi bangkrut, miskin, dan tidak punya harta benda lagi. Seluruh peternakan, perkebunan dibakar oleh iblis sampai habis. Namun Nabi Ayub tetap bersyukur dan beliau bertambah keimanannya. Nabi Ayub menyadari bahwa semua harta benda adalah titipan Allah dan Allah berhak mengambil titipan itu kapan saja. Iblis merasa gagal. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub alaihi salam. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah itu meninggal dunia. Kemudian iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Iblis itu berkata kepada Nabi Ayub, "Tiada berguna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa itu pun tidak mau menyelamatkanmu." Nabi Ayub menjawab, "Wahai iblis, semua yang aku miliki selama ini adalah pinjaman dari Allah saja.
Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Iblis sangat marah. Ia menemui Allah lagi dan menyatakan kekecewaannya. Untuk ketiga kalinya, Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis memasukkan suatu penyakit yang tidak ada obatnya dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merasa sakit selama bertahun-tahun. Nabi Ayub menderita penyakit kulit. Semakin lama semakin parah. Sekalipun demikian, Nabi Ayub tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Justru beliau semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iblis sangat kecewa dan tidak puas dengan ketabahan Nabi Ayub. Dengan demikian, usaha iblis menjadi sia-sia. Penyakit Nabi Ayub yang sangat parah membuat ia hanya dapat berbaring. Semakin lama kondisinya semakin memburuk. Penyakit ini ia derita sudah bertahun-tahun, namun belum sembuh juga. Kemudian iblis menghasut istri Nabi Ayub yang bernama Rohmah. Iblis membisikkan kebencian ke dalam hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub dan pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun sangat sedih. Ia bersumpah apabila ia sembuh kelak, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub semakin lemah, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Hentakkanlah kakimu, sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga air keluar. Air tersebut digunakan untuk mandi dan minum. Tak lama kemudian, Nabi Ayub kembali sehat, bahkan ia lebih sehat dari yang sebelumnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub kembali kepada suaminya. Namun Nabi Ayub teringat akan sumpahnya. Ia tidak sampai hati memukul istrinya. Oleh karena itu, ia diperintahkan oleh Allah untuk memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput yang diikat dan dipukulkan kepada istrinya sebanyak 1 kali. Nah, kemudian mereka kembali ke tempat mereka bermukim sebelumnya. Kemudian mereka mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah lagi. Allah telah mengganti harta bendanya dengan yang lebih baik, anak-anaknya dengan yang lebih banyak dan solih serta solihah. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, anak-anak, dari kisah tadi, mari kita simpulkan bersama apa saja keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub memiliki sikap dermawan. Nabi Ayub suka memberi kepada fakir miskin dan membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, Nabi Ayub rendah hati. Meskipun kaya, beliau tidak sombong. Yang ketiga, Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub sabar dalam menghadapi cobaan yang datang silih berganti. Kemudian yang keempat, keikhlasan beliau luar biasa. Walaupun sakit, ditimpa musibah, beliau senantiasa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladani sikap beliau dan menerapkannya dalam
kehidupan kita sehari-hari. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.